Baiklah, sedikit mengulas kembali bilangan bulat seperti video pembelajaran sebelumnya. Bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan asli, 0, dan lawannya. Bilangan asli ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini 0, lalu lawannya yaitu lawan dari bilangan asli. Jika bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5, maka lawannya adalah bilangan bulat negatif, yaitu seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Untuk konsepnya, agar kamu lebih paham, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat positif ini penerapannya adalah seperti pertama, maju ke depan, suhu yang naik, arah ke kanan, di atas, untung, uang, dan lain-lain. Nah, kata-kata di sini adalah mewakili bilangan bulat positif. Lalu, untuk bilangan bulat negatif, penerapannya seperti mundur atau ke belakang, suhu yang turun, arah ke kiri, di bawah, rugi, hutang, dan lain-lain. Jadi jika kamu menemukan kata-kata seperti ini, maka kata-kata ini adalah mewakili bilangan bulat negatif. Contohnya nih, suhu udara di Puncak Jaya Wijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 derajat pada skala Celcius. Di bawah ini adalah mewakili dari bilangan bulat negatif, maka disebutlah negatif 15. Untuk contoh selanjutnya, seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Rugi ya, seperti yang Bunda beritahu sebelumnya, rugi mewakili bilangan bulat negatif. Maka kerugian di sini disebutkan adalah negatif. Berarti jika kerugiannya 50.000, maka bilangannya adalah negatif 50.000. Nah, contoh selanjutnya adalah sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Nah, seperti tadi di bawah, maka di bawah tadi adalah mewakili mewakili bilangan bulat negatif. Maka 15 meter di sini adalah negatif 15 ya. Nih, kamu sudah tahu ya, negatif 10 penulisannya atau bacaannya adalah negatif 10. Dan ini bacaannya adalah negatif 2. Nah, untuk di garis bilangan seperti sudah kamu pelajari sebelumnya, yang harus kamu ingat adalah semakin ke kanan, misal dari kiri, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, dan sebaliknya, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau kemarin kita belajar mengenai penjumlahan, sekarang kita masuk di pengurangan. Nah, kamu bisa lihat di tabel yang Bunda tulis, yang Bunda buat ini, ya. Di sini tambah bertemu negatif atau tambah berdampingan dengan negatif, maka hasilnya adalah kurang. Dan kurang berdampingan atau bertemu dengan negatif, hasilnya adalah tambah. Nah, ketentuan tanda pada operasi hitung bilangan bulat. Nah, kamu harus ingat ya, ketentuan-ketentuannya ada tanda tanda positif bertemu positif, hasilnya positif. Tanda positif bertemu negatif, hasilnya negatif. Tanda negatif bertemu positif, hasilnya negatif. Tanda negatif bertemu negatif, hasilnya positif. Jadi di sini Bunda buatkan lagi untuk khusus pengurangan dan penjumlahan. Ini bisa Bunda lebih singkatkan lagi. Tabel yang Bunda tandai ini adalah khusus di pengurangan dan penjumlahan untuk lebih memudahkan kamu. Bunda ulangi ya. Jika tambah berdampingan dengan negatif, maka akan lebur menjadi kurang. Dan jika tanda kurang berdampingan dengan negatif, akan lebur menjadi tambah. Oke, baiklah, kita lanjut saja langsung ke contoh soal di bawah ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Kamu bisa lihat di sini 53 dikurang 86 sama dengan titik-titik. Nah, 53 di sini sebagai bilangan yang dikurangi. Nih, 53 bilangan yang dikurangi, 86 sebagai bilangan pengurang. Nah, maka hasilnya 53 dikurang 86,
kita kurangi ya, 86 kurang 53 hasilnya adalah 33. Maka hasil di sini adalah negatif 33. Nah, atau bisa juga kita menggunakan istilah dari yang Bunda ajarkan sebelumnya tadi, untuk mewakili bilangan bulat negatif seperti ini. Ini boleh cara pertama yang kamu ingat. Cara kedua adalah 53 dikurang 86. Ini kita ibaratkan adalah uang. Dan ini karena tanda di sini tanda kurang atau negatif, tanda kurang, maka kita sebutkan di sini sebagai hutang. Ya. Ini seperti negatif 86 dia. Nah, maka kita istilahkan atau kita ibaratkan kita punya uang 53, lalu kita punya hutang 86. Ada uang 53, ada hutang 86. Kira-kira mana yang lebih banyak? Apakah utang atau uang? Ya, yang lebih banyak adalah hutang, karena hutangnya 86, sementara punya uang 53. Jika kita punya uang 53, sementara kita punya hutang 86, maka kita harus bayar hutang kita. Nah, jumlah hutang yang tersisa adalah berapa? 33. Nah, jika di sini kondisinya masih hutang, maka harus diberi tanda negatif. Ada uang 53, ada hutang 86, kita bayarkan hutang kita, tersisalah hutang kita 33. Hutang mewakili bilangan bulat negatif, maka disebut negatif 33. Untuk contoh soal yang kedua adalah 54 dikurang negatif 12. Nah, seperti yang kita lihat di tanda di tanda di atas ini ya, sama seperti negatif bertemu negatif. Nih. 54 dikurang negatif 12. Ubahlah tanda nih, tanda ini nih, kurang ketemu negatif ya, itu dilebur menjadi penjumlahan, yaitu 54 dikurang negatif 12 kurang ketemu negatif itu lebur menjadi tambah. Jadi 54-nya kita turunkan, kurang bertemu negatif sudah lebur jadi tambah, lalu 12-nya kita turunkan sehingga jadilah 54 ditambah 12 hasilnya 66. Nah, bagaimana Ananda? Bunda rasa mengerti ya? Lanjut. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga adalah negatif 46 dikurang 81. Caranya, bilangan negatif 46 ini sebagai bilangan yang dikurangi, lalu 81 sebagai bilangan pengurang. Ubahlah pengurang menjadi penjumlahan. Yang kamu lihat di sini, negatif 46 dikurang 81. Bisa kita ubah nih pengurang menjadi penjumlahan. Negatif 46 ditambah negatif 81. Negatif 46 ditambah negatif 81. Yang harus kamu ingat adalah di dalam penjumlahan, jika negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan tetap negatif. Hanya angkanya saja yang kita jumlahkan. Seperti yang kamu lihat, negatif 46 ditambah negatif 81, maka hasil tetap negatif. Lalu 46 ditambah 81 hasilnya adalah 127. Maka hasilnya adalah negatif 127. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini kamu lihat negatif 76 dikurang negatif 50 sama dengan, nah caranya ubahlah pengurangan menjadi penjumlahan. Di sini tanda kurang bertemu negatif menjadi tambah. Seperti di sini kamu lihat ada kurang berdampingan dengan negatif, maka ini akan lebur menjadi tambah. Seperti contoh pada soal nomor 2 tadi, seperti ini, tanda kurang bertemu negatif lebur menjadi tambah. Nah, kembali lagi di soal nomor 4.
Negatif 76 dikurang negatif 50. Tanda kurang bertemu atau berdampingan dengan negatif, maka akan lebur menjadi tambah. Negatif 76 ini tetap kita turunkan menjadi negatif 76. Lalu karena ini sudah lebur jadi tambah, maka 50-nya kita turunkan. Maka hasilnya negatif 76 ditambah 50 hasilnya adalah negatif 26. Atau bisa juga kita umpamakan dengan hutang tadi ya. Kamu ada hutang 76 ditambah uang 50. Ada hutang 76, ada uang 50, maka hutang kita bayarkan dengan uang. Di sini Bunda tanya mana yang lebih banyak, apakah hutang atau uang? Ya, tentu saja karena angka 76 lebih besar daripada 50, maka yang lebih banyak adalah hutang. Maka jika hutang yang lebih banyak, maka yang tersisa pasti adalah hutang. Hutangnya 76, uangnya 50, maka yang jika sudah dibayarkan, yang tersisa adalah hutang. Hutangnya adalah 26. Karena hutang mewakili bilangan bulat negatif, maka kita sebut negatif 26. Bagaimana Ananda Bunda semua? Bunda harap Ananda semua dapat memahami penjelasan dari Bunda tadi, dan Bunda harap Ananda dapat mencatat bagian-bagian penting, informasi penting yang telah Bunda sampaikan. Mau dicatat di buku catatan matematika, dicatat dengan perlahan sambil dipahami. Jika Ananda masih ada merasa kurang paham atau kurang jelas, Ananda bisa tanyakan langsung ke Bunda. Baiklah, demikian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.